warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always healthy and happy. Insyaallah, pagi hari ini Miss akan menjelaskan tentang tata krama. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu tata krama? Baik, di sini Miss akan mulai menjelaskan. Tata krama terdiri atas kata, tata, dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, ataupun perbuatan. Tata krama berarti ada sopan santun, kebiasaan, atau sopan santun. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contohnya, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan, dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan, perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara lingkungan setempat. Berikut adalah contoh tata krama berpenampilan. Apakah kalian sudah tahu sebelumnya? Pasti banyak yang belum tahu ya, maka di sini Miss akan menjelaskan. Yang pertama, cara menggunakan pakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi dan sabuk hitam. Jadi tidak boleh nih ketika kalian sekolah menggunakan, misalnya mau gaya menggunakan tali rapia. Sabuknya diganti dengan tali rapia, itu tidak boleh. Maka itu dianggap melanggar tata krama. Yang kedua, pada waktu olahraga, pakai pakaian olahraga. Jangan ketika waktu olahraga, kalian justru menggunakan pakaian pramuka. Untuk yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Miss, boleh nggak sih kalau misalnya kita mau masuk sekolah itu karena cuaca dingin, di dalamnya tetap seragam, Miss, tapi kita menggunakan sweater. Ketika dalam kondisi hujan boleh, namun ketika cuaca panas, jangan menggunakan sweater. Nah, itu dapat dianggap sesuai dengan tata krama. Kemudian, cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi berdekatan dengan lalu lintas, contohnya di depan sekolah. Kita lihat ada jalan raya. Maka posisi yang tepat ketika berjalan adalah laki-laki yang melindungi wanita. Jangan wanita yang berada di sebelah dekat dengan lalu lintas. Berikutnya, Miss akan menjelaskan bagaimana tata cara makan yang sesuai dengan tata krama. Yang pertama, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jangan ketika kalian sedang makan, teman kalian ngobrol, kalian ikut mengobrol. Lebih baik, sudahi makan kalian terlebih dahulu, habisi makan kalian terlebih dahulu, baru kalian ikut mengobrol dengan teman kalian. Yang kedua, jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Ini seringkali kalian lupakan. Mulai sekarang, kalian harus tekankan bahwa sebelum makan, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Setelah makan juga berdoa terlebih dahulu. Berikutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di kolong meja, bahkan di kolong bangku, atau di kolong tempat duduk guru. Wah, ini berbahaya sekali ya. Berarti kalian tidak mengikuti tata krama kalau kalian melakukan itu. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Di sekitar sekolah ini ada taman, maka jangan kalian buang sampah di sekitar taman, atau bahkan kalian cabut di pohon-pohonnya. Itu artinya ketika kalian melakukan itu tidak sesuai dengan tata krama. Dan yang terakhir, sopan berkendara di jalan. Jangan sampai ketika ada orang yang lebih tua, kalian melunjak atau bahkan kalian ngomongnya
tidak baik, itu tidak boleh. Artinya tidak sesuai dengan tata krama. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.